Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansyah, NIM 1904 3009, jurusan akuntansi, tahun masuk 2019. Baik, saya di sini ingin menjelaskan yang pertama apa itu analisis fundamental, dan yang kedua yaitu apa itu analisis teknikal. Yang pertama, untuk analisis fundamental ini merupakan sebuah teknik analisis saham yang berfokus pada beberapa faktor seperti kinerja perusahaan, persaingan usaha, industri, keadaan ekonomi makro maupun mikro. Nah, tujuan dari analisis fundamental ini bagi investor untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Dengan menggunakan atau melakukan analisis fundamental saham ini, maka diharapkan investor bisa memiliki petunjuk mengenai saham mana yang akan diinvestasikan. Nah, di sini saya memilih saham dengan kode MLPL atau multipolar terbuka yang ada di Indonesia. Kenapa saya memilih saham dari perusahaan multipolar ini? Karena setelah saya lihat dan saya analisis itu cukup baik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan analisis fundamental dan analisis teknikal untuk atau dari pada perusahaan multipolar atau dengan kodenya MLPL. Selanjutnya yaitu ada beberapa bisnis model atau yang bergerak di perusahaan multipolar ini. Yang pertama itu kegiatan usaha. Nah, di kegiatan usaha ini dia bergerak di bidang jasa telekomunikasi, industri informatika, dan perdagangan umum. Yang selanjutnya yaitu sumber income atau sumber pendapatannya. Sumber pendapatannya berasal dari perbankan. Dan selanjutnya yaitu segmen usaha atau market. Nah, segmen usaha atau market ini dia tertuju di Indonesia. Selanjutnya yaitu kasus hukum. Kenapa sini kosong, saya tidak menemukan kasus hukum dari perusahaan multipolar ini. Selanjutnya itu kepemilikan saham. Nah, untuk kepemilikan saham itu ada 3. Yang pertama yaitu PT Inti Anugrah Pertama sebesar 55%, sebesar 55,11%. Bagi masyarakat, untuk masyarakat itu sebesar 44,63%. Yang terakhir itu saham treasury sebesar 0,26%. Baik, selanjutnya revenue. Nah, revenue dari perusahaan multipolar terbuka ini dari tahun ke tahun itu mengalami penaikan dan penurunan. Contohnya seperti dari 2018 itu revenue-nya mencapai nominal Rp383.952.000. Nah, sedangkan pada saat 2019 itu mengalami penurunan mencapai Rp31.586.000. Dan pada tahun 2020 dia naik mengalami kenaikan sebesar Rp664.737.000. Nah, selanjutnya yaitu aset. Nah, mengenai aset yang ada di perusahaan multipolar dari tahun ke tahun, kalau kita lihat itu mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan. Nah, yang pertama mulai dari 2017 dia memiliki aset sebesar Rp23.855. Selanjutnya mengalami penurunan di 2018 itu sebesar Rp17.160.902. Selanjutnya itu mengalami penurunan juga di 2019 sebesar Rp14.907.753. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 2020 begitu juga mengalami penurunan sebesar Rp4.808.584. Dan begitu juga pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.627.000. Nah, jadi bisa kita lihat di sini aset yang dimiliki oleh multipolar itu mengalami penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu hutang. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki hutang, dan masing-masing tujuan dari perusahaan memiliki hutang itu pasti berdampak positif untuk
kedepannya bagi perusahaan tersebut. Contohnya seperti perusahaan multipolar. Nah, di tahun ke tahun perusahaan multipolar itu memiliki hutang mulai dari 2017 sebesar 12.488.005 rupiah. Selanjutnya pada 2018 memiliki hutang sebesar 10.906.552 rupiah. Selanjutnya pada tahun 2019 itu hutangnya mengalami penurunan, yaitu sebesar 9.644.151 rupiah. Nah, pada tahun 2020 mengalami penaikan sebesar 11.719.000 rupiah. Dan selanjutnya yaitu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak atau yang tidak terlalu signifikan sebesar 11.066.257 rupiah. Selanjutnya yaitu modal. Nah, modal pada saat atau daripada perusahaan multipolar ini dimiliki dari tahun ke tahun. Nah, mulai dari tahun 2017 sebesar 7.555.890 rupiah. Selanjutnya 2018 yaitu sebesar 6.254.000 rupiah. Pada tahun 2019 itu 5.263.352 rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan juga sebesar 3.963.000, dan pada 2021 mengalami penaikan yaitu sebesar 4.516.000 rupiah. Nah, sebelum menarik kesimpulannya, saya ingin memperlihatkan perusahaan multipolar yang ada di Motion Trade. Nah, di Motion Trade ini ada bagian mulai dari EPS, PER, dan PBV. Nah, mungkin bisa lihat teman-teman lihat dari EPS ini di aplikasi Motion Trade yang saya gunakan untuk membeli atau menjual saham. Bisa juga dilihat dari EPS, PER, dan PBV. Dan di sini juga bisa teman-teman lihat mulai dari DER, ROA, dan ROE. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini saya menarik kesimpulan ada beberapa kriteria dan status, mulai dari kriterianya itu produk jasa, GCG, revenue, aset, liability, BV, sektor, ROE, MOS, dan dividen. Nah, mulai di statusnya itu mulai dari produk jasa baik, GCG baik, revenue juga baik, aset, liability. Nah, pada BP itu tidak baik, pada sektor itu baik, dan pada ROE serta MOS itu tidak baik, dan yang terakhir itu dividen itu baik statusnya daripada perusahaan multipolar terbuka yang ada di Indonesia. Ya, baik, kita masuk ke analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini merupakan atau yang lebih dikenalnya analisis teknis. Nah, analisis teknikal ini merupakan suatu teknis analisis yang dikenal dalam dunia keuangan atau dunia saham yang digunakan untuk memprediksi tren satu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume dari saham tersebut. Nah, mengapa penting analisis teknikal ini? Tujuannya yaitu agar investor atau trader dapat menilai kondisi pasar saat ini dalam periode tertentu berdasarkan histori harga yang di masa lampau, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa depan. Nah, selanjutnya ya, mungkin bisa teman-teman lihat dari apa itu analisis teknikal. Nah, mungkin kita bisa lihat di data candlestick. Nah, candlestick ini mencerminkan performance atau performance dari harga pada suatu satuan harga, mulai dari harian, mingguan, atau juga bulanan. Nah, data di sini juga bisa dilihat, yaitu yang pertama open, yang kedua high, yang ketiga low, dan terakhir close. Dari daily chart juga time frame yang paling populer digunakan. Nah, ini contoh dari detail candlestick. Selanjutnya yaitu jenis trend.
Nah, jenis trend ini dalam dunia saham itu ada 3. Yang pertama uptrend, yang kedua downtrend, yang ketiga sideways trend. Nah, bisa teman-teman lihat di sini pada uptrend itu di sini kita melihat ada garis spot atau garis pembatas dari saham tersebut. Mungkin bisa teman-teman lihat yang pernah memainkan saham. Yang pertama yaitu dari low. Low ini awal atau grafik baru dari pergerakan saham setelah mengalami penaikan di high. Itu kita belum bisa menentukan apakah saham tersebut naik. Dan juga di sini ada juga garis di sini turun, nggak melewati dari garis spot atau garis pembatas. Nah, itu menunjukkan saham tersebut bakalan naik atau uptrend. Nah, begitu juga seterusnya. Selanjutnya yaitu pada downtrend. Downtrend ini kebalikan dari uptrend. Nah, awalnya dari downtrend ini pada saat pergerakan sahamnya itu mengalami penurunan, tetapi pada saat mengalami penaikan, nah penaikan di sini dia tidak melewati dari garis pembatas sebelumnya. Nah, jadi belum bisa ditentukan apakah pergerakan dari saham suatu perusahaan tersebut bakalan naik atau turun secara signifikan. Nah, selanjutnya seperti saya bilang sebelumnya, itu mengalami penurunan juga pada saat setelah menyentuh garis pembatas atau spot ini. Nah, bisa teman-teman lihat juga seterusnya. Nanti pada saat membeli saham itu bisa kita teliti dan analisa apakah saham ini bisa naik atau turun pada saat kita mau bertransaksi antara beli atau jual. Nah, di sini yang terakhir yaitu sideways trend. Nah, sideways trend ini merupakan pertengahan atau pergerakan dari saham tersebut. Nah, dari sideways ini bisa kita lihat dia hampir sama rata pada saat pergerakan sahamnya, ya, nggak mengalami penaikan atau nggak mengalami penurunan. Nah, selanjutnya yaitu support dan resistance. Nah, support merupakan level terendah dari suatu periode tertentu dan memiliki konfirmasi berdasarkan level terendah sebelumnya. Nah, dari support ini dapat terbentuk dalam 3 kondisi pergerakan dari suatu harga saham tersebut. Yang pertama yaitu garis support dalam kondisi harga mendatar atau sideways. Yang kedua yaitu garis support dalam kondisi harga menguat atau uptrend. Yang terakhir yaitu garis support dalam kondisi pelemahan atau downtrend seperti yang kita lihat sebelumnya dari jenis trend tadi. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke Movirex atau StockCatch, nah mungkin bisa kita lihat juga pergerakan dari saham yang telah saya buka ini, mulai dari multipolar. Nah, di sini yang telah saya sebutkan sebelumnya mulai dari data candlestick. Nah, ini merupakan tanda data dari stand candlestick. Nah, ini yang hijau dan ada juga yang high, yang low, ada yang close. Nah, itu merupakan dari candlestick. Nah, selanjutnya yaitu uptrend dan atau downtrend tadi. Nah, mungkin bisa kita lihat awalnya dari uptrend. Nah, mungkin kita bisa tahu ya dari uptrend itu bagaimana, karena kita melihat sebelumnya dari saham dari pergerakan sahamnya itu mengalami penaikan atau penurunan yang enggak secara signifikan. Ya, bisa kita lihat sebelumnya. Nah, kita di sini melihat dari saham multipolar itu pergerakannya mengalami penaikan. Nah, di sini contoh dari uptrend. Yang selanjutnya yaitu downtrend. Downtrend di sini nih kita bisa melihat dari spot sebelumnya atau pergerakan dari saham sebelumnya. Nah, contohnya seperti yang dari yang saya lingkari ini. Nah, itu mengalami penurunan karena sebelumnya terjadi penaikan secara signifikan dan mengalami penurunan secara signifikan atau bertahap juga, karena perusahaan
atau pergerakan saham di suatu perusahaan itu tergantung kondisi atau pengelolaan dari perusahaan tersebut, mulai dari keuangannya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan saham. Nah, ini bisa kita lihat juga penurunan dari saham. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sideways. Nah, untuk sideways kalau menurut saya itu bisa kita lihat dari ini mungkin menurut saya ini sideways. Nah, kenapa begitu? Karena sideways ini kita bisa lihat dari sebelumnya dia mengalami penaikan dan penurunan. Kita di sini belum tahu apakah dari pergerakan saham di polar ini mengalami penaikan atau penurunan. Nah, kita bisa berhati-hati dan kita bisa membaca pergerakan sahamnya tersebut. Nah, ini menurut saya itu yang bisa dibilang sideways trend tadi, karena sahamnya itu tidak mengalami penurunan atau penaikan, atau bisa bilang juga seimbang dalam pergerakan sahamnya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada indikator. Nah, indikator di sini ada moving average. Nah, moving average ini ada dua penggunaan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan MA lebih panjang, yang kedua yaitu menggunakan lebih pendek. Nah, mungkin di sini saya ingin memberikan contoh dari moving rake ini. Nah, bisa teman-teman lihat moving rake itu garis di bawah atau di antara candlestick ini. Nah, bisa teman-teman lihat moving rake ini ada yang bisa kita tentukan mulai dari apakah itu 20 hari atau mungkin bisa kita tentukan mulai dari jam, hari atau bulan atau tahun. Nah, ini bisa kita lihat juga mulai dari jarak yaitu dari 9. Nah, itu tadi moving rake di sini bisa kita menggunakan yang lebih panjang atau yang lebih pendek bisa. Nah, moving rake yang lebih panjang itu bisa kita perkirakan, kita tentukan apakah saham ini bergerak meningkat dari ke 20 hari ke depannya. Nah, untuk moving rake atau moving average dari yang lebih pendek itu kebalikan dari yang panjang. Contohnya seperti kita menentukan pergerakan saham ini dalam 1 minggu atau kurang dari 1 minggu itu. Nah, itu atau bisa juga ditentukan setelah kita menentukan moving rake yang lebih panjangnya. Selanjutnya yaitu indikator stokastik. Nah, untuk stokastik ini ada dua. Yang pertama ada area jenuh beli atau overbought. Yang kedua yaitu oversold area atau jenuh jual. Nah, indikator ini digunakan untuk menentukan saham apa yang sedang naik atau yang sedang turun, atau juga bisa dibilang yang sedang murah atau yang sedang mahal. Nah, untuk indikator dari untuk stokastik bisa teman-teman lihat. Nah, ini yang pertama yaitu ada yang namanya jenuh beli dan ada juga yang jenuh jual. Nah, di sini bisa kita lihat juga pergerakan dari indikator stokastik. Ya, selanjutnya yaitu indikator MACD atau MACD. Nah, untuk indikator MACD ini hampir sama dengan indikator sebelumnya atau indikator stokastik. Cuman yang membedakannya pada indikator MACD ini dia lebih mudah terbaca dari indikator stokastik. Nah, bisa kita cari dari indikator
Nah, seperti ini indikator daripada MACD. Nah, bisa teman-teman lihat perbedaan dari indikator MACD, stokastik. Nah, dari MACD bisa teman-teman gunakan karena ini memudahkan atau bisa lebih paham pergerakan dari saham, dan itu juga perbedaan dari antara stokastik dan MACD. Indikator dari dua ini juga memiliki persamaan, yaitu bisa membaca pergerakan saham dari data candlestick ini. Nah, untuk MACD ini merupakan ada tanda spotnya atau tanda batasannya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu ada juga yang namanya uptrend dan downtrend. Nah, ada juga. Nah, untuk uptrend bisa teman-teman lihat juga di sini ada yang mengalami penaikan dan ada juga yang mengalami penurunan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai, ore, la me, ora, so,